Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan transaksi antar perusahaan berupa aset. Yang bagian F, ilustrasi komprehensif. Di soal, PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 200 juta. Sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa itu tadi 800 juta ditambah nilai wajar kepentingan non pengendali 200 juta jadi 1 miliar. Nilai buku aset bersih PT Satria saham biasa kita lihat di neraca saldo per 31 Desember 2015. PT Satria kreditnya saldo saham biasa 500 juta. Kemudian saldo labanya PT Satria dikredit 300 juta. Jadi 800 juta. Jadi diferensial antara nilai wajar dan nilai buku 200 juta. Diferensial atau selisih yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta. Sedangkan sisanya merupakan goodwill berikut ini perincian dari total diferensial di atas. Diferensial persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill 50 juta. Kemudian ada neraca saldo per 31 Desember 2015. Kemudian ada informasi tambahan. Di sini ada yang pertama itu sampai yang ke-6. Selanjutnya ya teman-teman bisa baca informasi tambahannya di slide. Kemudian prosedur konsolidasi tahun 2015. Pencatatan PT Pandawa 2015. PT Pandawa mencatat investasi di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Nah, ya perlu kita ingat lagi ya, kalau transaksi antar perusahaan, yaitu antara induk dan anak atau anak ke anak perusahaan ke induk perusahaan, maka transaksi tersebut harus dihapuskan atau keuntungan tersebut harus dihapuskan karena terjadi di lingkungan perusahaan. Jurnal 1 Januari 2015, investasi pada PT Satria yang investasi biasanya dikredit, kita debit jadi investasi pada PT Satria kas yaitu 800 juta. Kemudian jurnal 31 Desember 2015 itu investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria 320 juta itu didapat dari 400 juta dikali 80%. 80% itu dari kepemilikan PT Pandawa atas PT Satria.
Kemudian Jurnal 31 Desember 2015 kas pada investasi pada PT Satria 80 juta. Ini harus dihapuskan juga karena terjadi karena transaksi antar perusahaan, yaitu kita lihat dividen di neraca saldo per 31 Desember 2015 PT Satria dividen dikredit 100 juta dikali 80% itu dari kepemilikan PT Pandawa atas PT Satria, jadi dapat 80 juta. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta. Itu kemudian pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. Itu didapat dari 30 juta tersebut didapat dari 25 juta ditambah 5 juta dikali dengan porsi kepemilikan PT Pandawa atas PT Satria, yaitu 80%. 25 juta tersebut didapat dari persediaan dan nilai amortisasinya tiap tahun 5 juta, jadi 30 juta dikali 80%. Jurnal 31 Desember 2015 itu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria 30 juta. Itu didapat dari 30 juta dikali 80. Maaf, di sini ada kesalahan mungkin atau kurang tepat. Jadi bagian laba atas PT Satria tersebut bagian laba atas PT Satria 24 juta pada investasi pada PT Satria 24 juta. Itu didapat dari 30 juta dikali 80%, 24 juta. Jadi 30 juta ini salah ya teman-teman. Selanjutnya atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, yaitu didapat dari 400 juta dikurang 250 juta sampai akhir 2015. Persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. Itu didapat dari 150 juta. 90 juta tersebut dapat dari 150 juta kali 60%. 60%. Kenapa 150 juta? Karena keuntungan PT Pandawa terhadap PT Satria 150 juta. Terus 60%. Kenapa 60%? Karena sampai akhir 2015 persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%. Jadi sisanya
yang belum terrealisasi itu 60%. Jadi 150 juta dikali 60%, 90 juta. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan sebagai berikut. Ini pencatatan atau keuntungannya harus dihapuskan karena transaksi terjadi antar perusahaan, yaitu transaksi dari induk ke anak, yaitu dari induk perusahaan ke anak perusahaan, yaitu PT Pandawa sebagai induk perusahaan dan PT Satria sebagai anak perusahaan. Ini jurnal 31 Desember 2015. Bagian laba atas PT Satria 90 juta, pada investasi pada PT Satria 90 juta. Mencatat keuntungan transaksi hulu atau downstream. Ini transaksi antara induk perusahaan ke anak perusahaan. $150 juta ke 60% itu jadi 90 juta. Tadi teman-teman ya. Kemudian atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. Itu didapat dari 200 juta dikurang 80 juta. Jadi ini transaksi antara induk perusahaan ke anak perusahaan yang disebut dengan transaksi hilir atau upstream. Ini ada di informasi tambahan nomor 3. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. Itu dapat dari 200 juta kurang 80 juta sampai akhir 2015. Seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Berikut pencatatannya yang dibuat PT Pandawa. Transaksi 31 Desember 2015 ini harus dihapuskan karena terjadi antar perusahaan. PT Pandawa hanya mencatat bagian kepemilikannya saja, yaitu 80%. Jadi 120 juta dikali 80% hasilnya 96 juta. Jurnalnya bagian laba atas PT Satria 96 juta, pada investasi pada PT Satria 96 juta. Selanjutnya PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. Ini didapat dari 650 juta dikurang 625 juta, ada di informasi tambahan nomor 5. Atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. Transaksi 31 Desember 2015. Jadi jurnalnya bagian laba atas PT Satria 25 juta, pada investasi pada PT Satria 25 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015 ini ada di informasi tambahan nomor 6. PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada tanggal penjualan nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. Itu didapat dari 240 juta dikurang 90 juta. Harga jual tersebut 140 juta. Harga jual tersebut 140 juta. Sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir,
atau transaksi upstream, yaitu transaksi dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria. Karena transaksi penjualan produk tersebut menyebabkan kerugian 10 juta tadi. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. Transaksi 31 Desember 2015, jurnalnya investasi pada PT Satria 8 juta, pada bagian laba atas PT Satria 8 juta. Ini dapat dari 10 juta yang tadi kerugiannya 10 juta karena kita beli 150 juta dan terjual 140 juta. Dikali kepemilikan PT Pandawa atas PT Satria 80%. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.